Halo YouTube, balik lagi di channel Yusuf Andriansyah. Ya, kali ini kita punya expander yang lumayan hedon nih di kota Cirebon. Mau tahu kayak gimana? Modifikasinya apa aja? Yuk kita lihat videonya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share untuk mensupport channel ini supaya makin berkembang. Sehat selalu dan semoga dilimpahkan rezekinya ya. Yuk ditonton videonya. Tapi ingat, nontonnya di rumah aja. Jadi ini adalah expander tahun 2018. Kalau dilihat dari eksterior, dia udah berubahnya cukup ya mantep sih. Pelek udah gede. Coba ya kita lihat spesifikasi eksteriornya. Saking banyaknya sampai harus ngelihat primbon. Eksterior body kit OEM dari Mitsubishi. Jadi body kit tambahan tapi langsung asli dari Mitsubishi-nya. Terus pelek, kalau kita lihat di sini, peleknya itu pakai HSR. Tipenya itu Off-Road JT931 dengan lebarnya 8 inch dan ET-nya 35. Terus dia pakai bannya Dunlop Grand Track. Dan dia ini pakai ring 16. Nah, di sini juga udah kasih namanya overfender yang model slim. Terus headlampnya ini pakai auto vision Pro Tuner, dan fog lampnya juga udah pakai auto vision LX21 Gold Series. Nah, ini yang keren nih, grillnya pakai 7 code, modelnya Apollo Raptor. Keren ya, cakep. Ditambah ada logo expandernya, ini bawaan. Terus klakson juga udah diganti Hella. Mungkin kalau untuk dari sisi depan sih itu ya. Terus kalau kita lihat di handle pintu dia pakai JSC karbon. Jadi tambahan model karbon begini, ada tulisan expandernya. Jadi ada aura-aura racing karbon begitu. Terus untuk keseluruhan mobil ini dia udah coating nano ceramic coating dari PPS. Semuanya udah pakai overfender semua, kelihatannya gagah. Jadi kesannya gemuk si mobil itu. Nah, di belakangnya ini lampu-lampunya udah pakai LED semua, pakai Philips, dan si listnya ini ditambah pakai list chrome di lampu, di wiper, di kaca, pakai list chrome semua. Terus di sini ada tambahan, kan kalau biasanya di sini tuh cuma reflektor biasa, nggak ada lampunya. Nah, ini diganti pakai yang ada lampunya, model kayak cat eye kayak gitu, model mata kucing. Ada tambahan emblem Sparko. Terus ini plat nomor ditambah pin-pin kecil. Mungkin itu sih ya kalau dari eksteriornya. Sekarang kita masuk ke interior. Yuk kita masuk ke interiornya. Cakep bener ya interiornya. Dia model kayak apa? Model kayak kayu-kayu kayak gitu. Terus banyak anti slip mat di mana-mana. Terus untuk oversteer ini dari Sparko. Terus juga cover safety belt dari Sparko. Terus coba kita lihat lagi. Oke, jadi ini mobil udah full perdam kecuali atap ya. Perdam pakai noise kill di bagian pilar A, B. Nah, untuk di bagian pilar C-nya dia pakai peredam automat 3 mili. Wow, tebel ya. Terus nah, kulit joknya ini pakai kulit jok dari Leatherlux. Untuk perpaduan warnanya putih sama hitam, dan dipakainya empuk banget. Terus pakai kaca film juga, udah pakai kaca film ini. Kalau kita lihat presentasenya, kaca film depan itu 20%,
Terus pilar A ini 40%, dan pilar C-nya itu BC-nya 80% dari merek Lumar. Terus juga lampu kabinnya udah pakai Philips ya, jadi terang deh. Nah, terus kalau kita bahas audionya, nah, jadi istimewanya di mobil ini ada pada audionya. Kalau kita lihat pertama yang kelihatan mata banget, ini head unit. Head unitnya ini dari Avix, udah Android base. Dia ya kalau untuk ukurannya masih standar 7 inch, cuma Android base. Dan di depan ini pakai speaker 3-way Vox AMT3. Dan juga untuk di pilar B, di pintu belakang, dia pakai JBL GTO, midbass dari JBL GTO, dan disupport oleh subwoofer JBL GTS. Terus, nah ini mobil juga pakai double power, jadi 2 power untuk pendistribusian suara untuk depan dan belakang. Yuk kita lihat. Jadi power depan itu dia pakai merek Vox V85S 4 channel, dan power belakangnya itu JBL GX 4 channel. Nah, itu juga untuk settingan suara yang mantap, dia pakai prosesor dari Phenom Pandora. Nah, kalau udah audionya banyak begitu tuh pasti bertanya-tanya, listriknya boros nggak, akinya cepet tekor nggak. Itu dia. Untuk membantu semua suplai arus listrik, dia dibantu oleh kapasitor bank Korea 500 mikrofarad. Nah, itu sih kalau untuk interior yang bisa dibahas. Sekarang yuk kita ke depan. Ya, sekarang kita udah pindah ke depan lagi. Kita lihat kalau untuk sekilas dari bagian dalam kap mesin ini nggak ada perubahan. Tapi kalau dilihat di bagian aki ada grounding. Ini untuk menstabilkan tegangan aki, tegangan listrik. Jadi pendistribusian kelistrikannya merata. Terus untuk diyakinkan menambahkan performa ini ada magnet-magnet di jalur-jalur coil dan di jalur bahan bakar. Terus ya selebihnya standar semua sih. Oke, mungkin itu yang bisa direview dari Mitsubishi Xpander tahun 2018. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Yeah.